Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya anak-anak? Pasti baik ya. Tetap semangat dalam belajar. Perkenalkan dulu, nama saya Waris Hakil Aziz. Biasa dipanggil Bapak Waris, begitu ya. Dan saya di SMP 1 Negeri Rambi Puji ini sebagai guru pendidikan agama Islam di kelas 7. Pada kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam pada materi yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Namun sebelumnya yang perlu kalian ketahui, yang pertama yaitu kompetensi dasar pada materi yang pertama, yaitu kompetensi dasarnya memahami makna dari iman kepada Allah. Kemudian yang kedua, memahami makna dari Asmaul Husna. Kemudian yang ketiga, menerapkan perilaku melalui contoh yang mencerminkan keteladanan terhadap Asmaul Husna. Itu kompetensi dasarnya. Kemudian dalam sebuah kegiatan tentu ada tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada materi bab beriman kepada Allah, yaitu yang pertama, diharapkan nantinya siswa mampu memahami makna dari beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, diharapkan siswa nantinya mampu memaknai atau memahami makna dari Asmaul Husna, yang dalam hal ini kita fokuskan pada 4 Asmaul Husna saja, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu diharapkan siswa dapat menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan orang yang meneladani Asmaul Husna. Nah, itu tadi kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Baiklah, kita langsung masuk pada materi yang pertama, yaitu beriman kepada Allah. Apa sih itu pengertian dari iman kepada Allah? Jadi, iman secara bahasa artinya percaya, ya. Sedangkan menurut hadis dari Rasulullah SAW, bahwa iman adalah at-tasdiqu bil qalbi wa iqrarum bil lisani wa amalu bil arkan, yang artinya iman yaitu meyakini atau membenarkan dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, dan kemudian dilaksanakan dalam bentuk perbuatan. Yang dimaksud dari hadis Rasul at-tasdiqu bil qalbi wa iqrarum bil lisani wa amalu bil arkan ini, yaitu apabila kita sudah meyakini dan membenarkan dalam hati bahwa Allah itu memang benar-benar ada, Allah sebagai yang menciptakan semua makhluk hidup. Kemudian yang perlu kita lakukan yaitu mengucapkan dengan lisan, yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat yang bunyinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Namun tidak cukup sampai situ saja, maka yang perlu dilakukan yaitu yang ketiga, melaksanakan dalam bentuk perbuatan. Ya, itu pengertian dari iman. Jadi anak-anak, keimanan seseorang itu bisa tebal dan juga bisa tipis ya. Jadi salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah agar yaitu dengan cara memahami nama-namanya yang baik atau yang indah, yang sering kita dengar dengan sebutan Asmaul Husna. Lalu apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna itu? Jadi Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik, nama-nama Allah yang mulia. Dan di sini Allah mengenalkan dirinya dengan namanya yang baik sesuai dalam Al-Qur'an ya. Di surah Al-A'raf surah ke-7 pada ayat 180 yang bunyinya walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa darul ladzina yalhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun, yang artinya Allah memiliki Asmaul Husna yang yaitu nama-nama yang terbaik. Jadi bermohonlah kepadanya dengan menyebutkan Asmaul Husna itu dan tinggalkan orang-orang yang menyalahartikan namanya. Mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi itu dasar atau landasan bahwa Allah memiliki nama Asmaul Husna. Dan disebutkan bahwa Allah memiliki nama Asmaul Husna itu jumlahnya 99 sesuai dengan hadis penjelasan dari Rasulullah itu sendiri. Dan barang siapa yang menghafalnya maka Allah akan memasukkan
mereka ke dalam surganya. Baiklah, kemudian anak-anak, untuk yang selanjutnya yaitu nama-nama Allah yang baik atau Asmaul Husna. Dalam pembahasan kali ini kita fokuskan hanya pada 4 pembahasan nama Allah. Ya, yang pertama yaitu Al-Alim, yang artinya Allah Maha mengetahui. Ya, jadi Allah itu zat yang Maha mengetahui semua yang tampak ataupun yang gaib, ya. Jadi pengetahuan Allah itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu, ya. Jadi segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah. Jadi dengan kata lain, pengetahuan Allah itu tidak ada batas. Dan ini juga disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, surah Al-An'am pada ayat ke-59, surah ke-6. Di situ yang bunyinya wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbi wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Ya, bisa dilihat pada buku paket di situ. Kemudian yang kedua, nama Allah yang baik yaitu As-Sami, yang artinya Allah Maha mendengar. Ya. Jadi Allah itu mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Jadi pendengaran Allah itu juga tidak terbatas dan tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah maka kita harus hati-hati dalam berbicara, harus hati-hati dalam bertutur kata, jangan sampai apa yang kita katakan itu mengandung dosa, ya, sehingga Allah mencatatnya sebagai dosa. Dan ini disebutkan juga pada Al-Qur'an, ya, surah Al-Baqarah surah kedua ayat 256, Allahu Sami'un Alim, yang artinya Allah mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian yang ketiga, nama Allah yang baik yang ketiga yaitu Al-Basir, ya, yang artinya Allah Maha melihat. Jadi Allah adalah zat yang Maha melihat. Jadi segala sesuatu, ya, walaupun lembut, walaupun kecil, itu Allah pasti melihatnya. Jadi apa saja yang ada di alam semesta ini, baik yang berada di langit dan ataupun yang berada di bumi, bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga pada surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 18 yang bunyinya innahu ya'lamu ghaibas samawati wal ard wa huwa basyirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib yang ada di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang makhluknya kerjakan. Maka dari itu yang perlu kita lakukan adalah berhati-hatilah dalam melakukan sesuatu, karena apapun yang kita lakukan itu pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu pasti Allah lihat. Maka hendaklah dalam hidup ini sering-seringlah melakukan sebuah kebaikan seperti membaca Al-Qur'an, menolong orang, karena semua yang Allah lihat itu pasti akan dicatat sebagai amal baik bagi hambanya. Kemudian yang keempat, anak-anak, yaitu sifat Allah yang nomor 4 yaitu Al-Khabir, yang artinya Allah Maha waspada atau Allah Maha teliti. Jadi yang dimaksud dari Al-Khabir di sini, Allah menciptakan makhluk dengan berbagai jenis ragamnya, itu semuanya diketahui oleh Allah dengan detail, ya. Penuh dengan kecermatan, kewaspadaan, baik secara lahir maupun secara batin. Jadi tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. Semuanya tepat. Dari perilaku yang diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah itu Maha waspada, ya, Maha teliti. Jadi seharusnya kita waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Jadi kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan apapun kegiatannya, baik di sekolah maupun di rumah ataupun maupun di tempat lainnya. Karena orang yang waspada pasti akan mendapatkan hasil maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Disebutkan juga pada Al-Qur'an surah At-Taubah, ya, surah ke-9 ayat ke-16, firman Allah, wallahu khabirum bima ta'malun, yang artinya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya. Jadi itu penjelasan
dari keempat nama Asmaul Husna. Kemudian selanjutnya anak-anak, untuk mengetahui keberhasilan dari pembelajaran pada pertemuan kali ini, saya berikan tugas, yaitu tugas mandiri. Yang pertama, jelaskan makna dari al-alim. Jadi apa yang dimaksud dengan al-alim itu, ya. Kemudian yang kedua, tulislah dalil tentang as-sami, ya. Jadi dalil tentang Allah Maha mendengar, ya. Bisa cari di dalam Al-Qur'an. Tadi saya sudah tampilkan, ya, di bab di as-sami tadi itu dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 256, ya. Tinggal kalian tulis dalam bentuk bahasa Arab dan dengan artinya. Kemudian yang ketiga, kalian tunjukkan satu bukti bahwa Allah itu Al-Basir. Tunjukkan satu bukti bahwa Allah itu Maha melihat. Kemudian yang keempat, kalian buat satu tulisan yang berbentuk cerita pendek yang menyajikan contoh perilaku mencerminkan orang meneladani Asmaul Husna. Jadi kalian pilih dari salah satu keempat Asmaul Husna itu, kalian buat cerita pendek yang menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan atau meneladani Asmaul Husna. Dan tugas ini kalian tulis di buku tugas, ya. Kalian selesaikan dulu. Untuk pengumpulannya tunggu informasi yang akan saya share nantinya, ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit apa yang telah saya jelaskan tadi dapat dimengerti. Apabila masih belum mengerti juga, lihat kembali videonya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhiran, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Addafi bihadzal kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.